Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Thayyib, ismi Ananda Rezeki Pratama, Rakmun Tasjil 2014-02-0082. Al-an sa'asyrah anil manhaj al-bahsi fit ta'lim al-lughah al-arabiyyah Santiku bil lughah al-Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang manhaj al-bahsi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Apa itu manhaj al-bahsi? Manhaj artinya metode, sedangkan al-bahsi artinya penelitian. Maka manhaj al-bahsi adalah metode penelitian. Baik, saya akan menjelaskan apa itu metode dan apa itu penelitian. Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah usaha dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di penelitian itu pasti ada masalah. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Di dalam manhaj al-bahsi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitunya latar belakang masalah, yang dalam bahasa Arab khalfiyah al-bahsi wa dirasah al-awwaliyah. Pada penulisan latar belakang ini harus mencakup pada 3 landasan. Landasan yang pertama landasan filosofis. Pada landasan filosofis ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi itu menjelaskan tentang pengertian atau pendapat para pakar dari objek yang akan kita kaji. Yang kedua epistemologi. Epistemologi itu menjelaskan tentang apakah sesuatu yang akan kita teliti itu bisa dipelajari atau tidak, atau bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana prosesnya. Dan yang terakhir itu adalah aksiologi. Aksiologi itu terdapat di dalamnya manfaat, keuntungan, dan kelebihan dari objek yang akan kita teliti. Dan yang kedua landasan teoritis. Di landasan teoritis ini menceritakan sesuatu yang akan kita kaji dan menentukan apakah cocok media ini pengaplikasiannya dengan meningkatkan kemampuan siswa. Misalnya judul penelitiannya adalah penggunaan media animasi untuk meningkatkan mufradat siswa. Jadi yang harus kita jelaskan dalam landasan teoritis ini adalah media animasi tadi. Dan kita harus menjelaskan apakah cocok media animasi ini untuk meningkatkan mufradat siswa. Itu jadi yang dijelaskan dalam landasan teoritis ini media animasi, sedangkan yang dijelaskan dalam landasan filosofis itu tentang mufradat, seperti yang judul yang saya paparkan tadi. Dan yang ketiga adalah landasan faktual. Landasan faktual ini adalah data-data atau fakta-fakta dari sesuatu yang akan kita teliti. Ada 4 cara untuk mendapatkan data. Yang pertama observasi atau pengamatan, dan yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga dokumentasi yang didapat dari nilai atau dokumen-dokumen, dan yang terakhir angket yang didapat dari hasil survei. Landasan faktual ini mencakup 3P, yaitu paper, person, dan place. Yang pertama paper. Paper itu kita mendapatkannya dari berkas-berkas dan dokumen-dokumen. Yang kedua person. Person itu kita memperolehnya dari wawancara atau kita menanyakan pada orang-orang. Dan yang terakhir itu place. Place itu yaitu tempat di mana kita melakukan penelitian. Tadi kita telah membahas tentang dirasah al-awwaliyah
Selanjutnya kita akan membahas tentang ad-dirasah as-sabiqah. Ma makna ad-dirasah as-sabiqah? Ad-dirasah as-sabiqah ini merupakan penelitian yang terdahulu, yang mana penelitian terdahulu ini yang relevan, sesuai atau serupa tetapi tidak sama. Ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam membuat penelitian terdahulu ini. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat definisi istilah, dan yang terakhir itu dirasah sabiqah. Dirasah sabiqah ini harus tercantum pula yang pertama nama peneliti, yang kedua judul, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, dan yang terakhir hasil. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi dan hipotesis. Apa itu asumsi dan hipotesis? Asumsi adalah keyakinan yang sifatnya umum, sedangkan hipotesis adalah dugaan sementara yang timbul setelah dilakukannya uji coba atau penelitian. Jadi asumsi dan hipotesis ini berbeda. Hipotesis ini dibuat setelah asumsi itu dirumuskan, sedangkan asumsi itu dibuat setelah judul itu dirumuskan. Dan yang terakhir ada dua cara dalam melakukan penelitian. Yang pertama eksperimen atau uji coba, dan yang kedua PTK, penelitian tindakan kelas. Yang bertujuan untuk meningkatkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.